Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4 yang hebat, bagaimana kabarmu hari ini? Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar muatan IPA, tema 1, subtema 3. Yang akan kita bahas yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang sifat-sifat bunyi. Tahukah kalian sifat-sifat bunyi? Ya, salah satunya sudah kita pelajari di awal dulu, yaitu yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, bunyi dapat diserap. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Anak-anak yang hebat, sifat bunyi yang pertama tadi adalah bunyi dapat merambat. Masih ingatkah kalian? Sifat ini sudah pernah kita pelajari pada subtema yang pertama. Bunyi untuk sampai ke telinga kita itu membutuhkan media. Medianya bisa berupa benda padat, cair, dan gas. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa karena tidak ada media untuk merambatnya. Nah, untuk mengingatnya kembali, Pak Guru akan sajikan gambar percobaannya. Nah, ini adalah gambar percobaan di mana dulu kita membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda padat, yaitu melalui benang kasur. Nah, gambar ini, gambar yang kedua, membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda gas, di mana di dalam selang itu terdapat udara yang dapat mengantarkan suara dari anak satu ke anak yang lainnya. Dan gambar yang ketiga membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Dari ketiga media perambat tersebut, bunyi merambat paling cepat pada media padat. Sebagai gambaran, pada zaman dahulu, orang-orang mendekatkan telinganya ke tanah untuk mengetahui apakah ada tentara musuh yang menggunakan kuda sebagai kendaraannya mendekat ke tempat mereka atau tidak. Ada lagi, pada zaman dahulu juga, orang-orang akan mendekatkan telinganya ke rel kereta api untuk mendeteksi apakah keretanya sudah dekat ke tempat mereka ataukah masih jauh. Sifat yang kedua dari bunyi yaitu bunyi dapat memantul. Kalian tahu apa itu memantul? Nah, untuk lebih jelasnya Pak Guru akan beri ilustrasi bagaimana kejadian memantul itu. Ya, seperti pada video, bunyi kita ibaratkan yaitu bola. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda dengan permukaan yang keras, layaknya bola yang ada di tayangan tadi. Permukaan keras yang dimaksud bisa berupa kaca, tembok, batu, dan masih banyak yang lainnya. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan menjadi 3 anak-anak. Yang pertama, yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli adalah bunyi pantul yang terdengar saat jarak sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter, atau antara sumber bunyi dan dinding pantulnya itu dekat atau berdekatan. Sebagai contoh yaitu, pada gambar ini ada seseorang yang sedang melakukan aktivitas mandi di kamar mandi. Kalian tahu kan bagaimana jarak antara dinding-dinding yang ada di kamar mandi? Ya, dekat ya. Nah, ketika seseorang melakukan aktivitas mandi disertai misalkan sedang bernyanyi atau berbicara, suara yang kita dengarkan itu menjadi lebih keras daripada
suara yang kita keluarkan sesungguhnya. Nah, itu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang kedua bernama gaung. Apa itu gaung? Gaung yaitu bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Kapan gaung terjadi? Gaung akan terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul itu kisaran 10 sampai dengan 20 meter. Gaung biasanya terjadi di dalam ruangan kantor, ruangan kosong, dan juga goa. Untuk lebih jelasnya, di sini Pak Guru sajikan gambar bagaimana antara bunyi asli dan bunyi pantul yang berupa gaung akan saling terganggu. Nah, di bagian atas terdapat tulisan 1S, 2S, itu artinya 1 sekon, 2 sekon, ya, artinya detik yang pertama, detik yang kedua, detik yang ketiga, dan seterusnya. Ketika kamu mengucapkan bunyi asli yaitu halo, pada detik pertama kamu berhasil mengucapkan suku kata H. Lalu pada detik yang kedua kamu mengucapkan suku kata lo. Nah, ketika kamu mengucapkan suku kata lo itu, maka gaung terjadi. Ya, bunyi pantul gaung itu pada detik yang kedua pantulkan bunyi H, sehingga pada detik yang kedua terdapat bunyi asli lo dan juga bersamaan dengan bunyi gaung yaitu H, sehingga pada detik kedua bunyi asli terganggu pantul gaung yang muncul. Jelas ya anak-anak ya? Bunyi pantul yang ketiga yaitu gema. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter atau jauh. Biasa terjadi saat kita berteriak di lembah dan juga bukit. Pernahkah kalian merasakannya? Ya, untuk bisa memahaminya, Pak Guru akan sajikan ilustrasinya ya, seperti tadi. Nah, ini adalah ilustrasi bunyi gema. Ketika bunyi asli yang kamu ucapkan pada detik pertama H, pada detik kedua lo, ya, atau kita sudah mengucapkan kata halo, maka baru di detik ketiga akan muncul bunyi pantul gema, yaitu H pada detik ketiga dan lo pada detik keempat. Artinya antara bunyi asli dan juga bunyi pantul gema itu tidak saling mengganggu, sehingga gema itu terjadi seperti pengulangan. Contohnya, ketika kamu mengucapkan kata halo, maka bunyi pantul juga akan menyaut kata yang kamu ucapkan, halo. Nah, itulah yang namanya gema. Anak-anak, supaya lebih jelas perbedaan antara gaung dan gema, kita lihat tabel berikut. Pada kolom yang pertama, pembedanya adalah datangnya bunyi pantul. Datangnya bunyi pantul pada gaung hampir bersamaan dengan bunyi asli, sedangkan gema tepat setelah bunyi asli. Jaraknya pada gaung itu antara sumber bunyi dan bidang pantul dekat, yaitu antara 10 sampai 20 meter. Sedangkan pada gema lebih jauh, yaitu lebih dari 20 meter. Pembeda yang ketiga yaitu bunyi yang terdengar. Gaung bunyinya tidak jelas,
sedangkan gema jelas karena tidak saling mengganggu antara bunyi asli dan juga bunyi pantulnya. Lalu dari segi manfaatnya, gaung itu tentu saja merugikan karena datangnya gaung itu akan merusak bunyi asli. Sedangkan gema menguntungkan. Anak-anak kelas 4 yang hebat, setelah kita tahu jenis-jenis bunyi pantul, sekarang saatnya kalian tahu manfaat pemantulan bunyi. Pemanfaatan pemantulan bunyi yang pertama yaitu mendeteksi keretakan pada logam. Pernahkah kalian melihat alat ini? Alat ini bernama infrasonic flow detector, di mana alat ini menggunakan bunyi infrasonik yang dipancarkan ke logam. Sebagai contoh, alat ini dipakai untuk mengetahui apakah logam pada pesawat itu mengalami keretakan atau tidak melalui pemantulan bunyi infrasonik. Kan sangat berbahaya jika sebuah pesawat terbang kok bagian tubuhnya ada yang retak. Pemanfaatan bunyi pantul yang kedua yaitu USG atau ultrasonografi. Kalian perhatikan pada gambar. Pernahkah kalian melihat alat ini? Ya, ini dipakai oleh para dokter kandungan untuk memeriksa keadaan janin atau bayi yang berada pada perut ibu. Alat ini akan ditempelkan pada kulit ibu, terutama pada perut. Lalu, alat ini akan memancarkan bunyi ultrasonik dan pantulannya akan sampai ke alat itu dan diterjemahkan oleh dokter. Dengan alat ini, maka dokter akan mengetahui keadaan janin atau bayi yang ada pada perut ibu. Pemanfaatan suara pantul bagi manusia yang ketiga yaitu untuk mengukur kedalaman dan mengetahui kedudukan benda di dalam laut. Kalian perhatikan gambar. Pernahkah kalian menaiki kapal laut? Untuk mengetahui kedalaman laut, kapal akan menggunakan sonar. Sonar ini akan mengirimkan bunyi atau suara ultrasonik atau berfrekuensi tinggi menuju ke dasar laut. Suara ini tidak akan terpengaruh oleh hewan-hewan laut yang bersifat lunak sampai suara tersebut mencapai dasar laut yang keras. Setelah mencapai dasar laut, maka bunyi tersebut akan memantul ke atas sampai mengenai kapal dan juga sonar. Dengan perhitungan jarak waktu yang dibutuhkan suara tersebut sampai ke sonar, maka kapal bisa memperkirakan jarak atau kedalaman kapal dan juga dasar laut. Selain itu, sonar juga dimanfaatkan untuk mencari benda-benda logam seperti pesawat atau kapal yang tenggelam di dasar laut. Nah, anak-anak, kita kembali ke sifat bunyi ya. Kita akan lanjutkan sifat bunyi yang ketiga, yaitu bunyi dapat diserap. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap loh anak-anak. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda dengan permukaan yang lunak. Contohnya kain, busa, dan juga karpet. Pernahkah kalian bermain musik di studio musik? Atau mungkin kalian menonton film di studio film atau bioskop? Ya, mungkin kalian tidak memperhatikannya. Kalau kalian perhatikan, maka pada dinding-dinding studio musik atau bioskop tersebut itu tertempel bisa berupa kain, busa, ataupun karpet. Itu ada tujuannya loh anak-anak. Nah, benda-benda tersebut itu berfungsi untuk menyerap suara yang
dimunculkan dari pengeras suara yang ada di studio maupun di bioskop. Karena jika tidak diserap, maka dengan ruangan yang sempit pada bioskop maupun studio musik, maka bunyi dapat memantul sehingga akan mengganggu penonton. Dengan diserapnya bunyi-bunyi tersebut, maka tidak terdapat gaung yang akan mengganggu, dan juga bunyi-bunyi tersebut tidak akan keluar dari ruangan. Paham ya anak-anak ya? Nah, itu tadi sekilas tentang materi pemantulan dan penyerapan bunyi. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih memahami konsep penyerapan dan pemantulan bunyi. Di penghujung pertemuan, Pak Guru ucapkan selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe ya jika menurutmu konten dalam channel ini bermanfaat untukmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.